Jangan pernah underestimate dengan dirimu. Jadi tetap berpikir positif, tetaplah di apa ya? Sebenarnya simpel sih slogannya Nata Lain saja. Besarlah dalam berkarya tanpa mengecilkan karya orang lain. Dah itu aja simpel. Stay positif. Mantap. Setelah di proses yang panjang selama corona, akhirnya memutuskan sama manajer ngobrol bla 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 bla. Kayaknya untuk album yang kemarin kita kerjain kita simpan dulu aja, gitu kan. Nah, Sampai keadaan membaik. Nah, jebret ternyata ini manajer kerja juga gitu kan selama corona, itulah hikmah work from home tadi. Terus kita akhirnya meet up. Meet up. Belum nggak kepikiran sih seserius itu kemarin. Tapi, nggak disangka ternyata kita punya visi dan misi ini sama label ini. Visi dan misi. Jadi adalah satu label dari Bandung. Nah, waktu itu kita masih ngobrol-ngobrol sama salah satu teman kita yang gue biasa nih bikin band gini nih gue bikin musik buat band ini band rap ada rapper duo ada ini terus entah kenapa kok dilala gitu ya, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang lebih serius. Jebret dia ngomong, akhirnya gini aja katanya. Planningnya Nata Lain siapa? Punya planning apa? Konser tunggal. Ntar dulu. Konser belum ada itu. Belum ada itu. Belum bisa itu. Nah, konser digital. Pengen punya cita-cita apa? Pengen punya cita-cita apa? Gitu. Album. Ya. Album. Terus tipikal albumnya kayak apa? Pengennya kayak apa? Album yang di album itu bisa berkolaborasi dengan banyak musisi dan banyak pembuat musik dengan orang-orang yang enggak di situ-situ aja gitu. Akhirnya entah kenapa ini teman kita ini akhirnya memperkenalkan kita dengan salah satu label di sana. Itu awalnya. Nah, ada label di Bandung, Steam X. Menarik lah menarik lah mereka lah gitu ya. Steam X Records namanya. Steam X Records itu Bandung ya? Iya, Bandung. Itu menaungi mungkin ada beberapa talent juga, ada rapper, dan kita ya syukurnya kita gabung di sana. Wah, ini reggae-nya gini nih, punya beatmaker bagus. Ya, akhirnya dari sana kepikiran untuk bisa kolaborasi sama tadi beberapa beatmaker. Siapa aja bisa disebutin? Mau disebutin namanya? Nggak apa-apa nih. Ada namanya Brother J Don, ada namanya Rian, Dom ya. Planningnya mau ikut bergabung juga. Tapi yang jelas ini adalah satu kebanggaan juga. Kepengen bikin sesuatu yang baru. Jadi orang kan ke image kalau reggae itu band as a image gitu band. Tapi kalau yang ini ya bikin sesuatu dengan beatmaker aja. Jadi agak tinggi lah ya istilahnya. Sebenarnya sama tingginya, cuma dengan caranya sendiri. Ya. Tapi setuju nggak sih reggae dibilang level paling bawah? Nope. Reggae itu sama kelasnya dengan yang lain. Reggae itu harus itu tadi harus pakai jiwa, harus pakai mendalam. Iya. Ada nggak yang dibilang reggae itu pemberontakan? Ada. Banyak. Jadi sebenarnya gini, bukan hanya di reggae aja, di semua warna musik kita bisa menyelipkan pesan-pesan sosial, pesan-pesan cinta. Betul. Cuma kalau rasanya kalau disampaikan dengan yang lebih kelas ini tadi, dengan lebih lembut. Reggae itu lembut, pakai rasa. Nggak ngeguruin, Nggak atau nggak membentak-bentak atau nggak membenci gitu ya. Santai lah ya gitu. Tapi nggak tahu ya salah atau benar ya, mohon dikoreksi itu bahwa reggae bener gak sih asalnya dari ska
terus karena dipelani akhirnya jadi reggae, musik reggae. Awalnya Akarnya di sana. akarnya di sana ya. Ya, Karena jadi Bob Marley itu pertama ska kalau nggak ya salah. The Wailers ya. Ska kan. Akhirnya begitu dipelanin akhirnya jadi reggae kok enak kayak kan. Cekongwet. Nah, gitu. Ya. Jadi lebih Ceket. gitu. Wakaf. Nah, itu kan dari ska langsung digituin kan. Iya. Itu berarti benar ya berarti ya? Benar. Jadi kalau mau ngomongin sejarah itu Jamaican music itu bahkan sebelum R&B hip hop di bawah orang-orang taunya kayak Sean Paul itu kayak R&B. Yes. That's reggae. Itu reggae ya. Aslinya? Aslinya itu reggae. Itu yang disebut kalau di reggae itu dance hall. Itu. Jadi itu orang yang nyanyi dengan cara seperti itu. Kalau di hip hop itu rapper, kalau di reggae itu DJ. Jadi nyanyi dengan rhythm. Nah, jadi sejarahnya memang ska, rocksteady, reggae, baru kesini-sininya lagi berkembang. Seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Jamaican music. Dan akhirnya Nat memilih itu karena dari Sini. tadi itu Iya. akhirnya masuk ke sini. Sini. Ya. Sini dan jadi sini. Nah, di sini Iya, iya. Iya. Nah, Iya. Nat untuk kedepannya Nat akan seperti apa untuk mengembangkan musik Indonesia ini? Ya ini tadi berangkat. Reggae ya, Reggae ya. tetap jalan reggae kan? Iya harus. lah. Konsisten ya? Harus konsisten. Konsisten. Konsisten gimbal lagi konsisten. Ya. Kita kan- Gimana kedepannya? Ya kalau hari ini kita reggae, besok blues, kita besok dangdut, besok ini kayak sama dengan pacar musik. Apa ya. Tapi satu kali memilih berkarya di reggae kita harus konsisten. Apapun dihadapi. Gitu. Jadi emang rencananya ke depan adalah mencoba memberi warna agak beda ya dengan label ini ya dengan label ini tadi dengan beatmaker yang ada karena beatmakernya nggak cuma satu kan. Nah dengan beatmaker yang ada mungkin 6-7 lagu yang ada di sana mungkin akan berbeda soundnya tapi tetap dengan nuansa tadi reggae, mau itu dancehall, mau itu roots reggae, ya mau itu rock reggae, mau itu Sebenarnya alternatif. musik reggae itu ya, aku sorry kalau tak potong. Musik reggae itu khasnya di mana sih? Di gitaran saya ceket gitu kan? Apa sih musik di ciri khasnya di genjrengan itu kan? Enggak ya? Apa tuh di drum ya? Harusnya. Harusnya di drum dan di bass. Oh, dibahas. Oh iya. Karena dia kalau di warna musik lain bass itu ada yang diem, kalau di reggae enggak, bass Jalan. jalan. Ya untuk nada ya. Jadi kalau dibilang sama di itu tadi di drum itu di tempo kayak di dancehall kan ada ada pukulan ada one shotnya ada apanya gitu kan. Tapi yang jelas dengan banyaknya beatmaker nanti yang bergabung di albumnya Not The Lions. Nah, kita lihat nanti si Steam X Record ini bakal bikin apa? Yang pastinya ini ya karena yang pastinya gini visi dan misi kita kan udah kita sampaikan nih. Maunya kita nih. Maunya seperti kita. Seperti ini. Ya, maunya bermusik kita itu seperti apa dan itu sudah beatmakernya diatur sama si label. Yang diangkat temanya sendiri gitu. Dari lagu-lagu itu masih tentang apa gitu. Sengaja membuat lirik yang nanti biar orang menginterpretasikan, menerjemahkan sendiri. Ini maunya gue sebagai penulis lagu itu apa di lirik itu. Nah, jadi ada satu lagu itu gue kasih judul Love Addict. Tapi kalau orang baca liriknya itu seperti semacam manusia yang drugs addict. Gitu. Tapi itu tadi tergantung kepala orang menginspirasi itu apa? Bebas ya dia. Bebasan itu ya. Jadi love addict. Gitu, love addict. Satu kali dia si cinta itu mengaturmu mau itu sakit dia akan bertahan di situ. Yes. Cuma itu tadi
bahasanya ya lo terjemahin sendiri. Kalau lo lagi high ya yang lo pikir itu adalah drugs yang diceritakan di situ. Tapi ketika lo waras ya karena nulisnya gue sambil ngopi ya gue mikirnya cinta yang cinta kopi lah ya. Ya cinta itu bisa enak, bisa sakit, bisa that's cinta. Oke, sip. Nah, udahan nih. Kita Udahan. Sudah. Apa yang mau disampaikan lagi? Gimana sih? Segitu doang kita ngobrolnya nih. Oh, itu kita tadi udah Mas, banyak. Mas, nanti kalau yang nggak penting dipotong aja. Kalau yang gini-gini harus dikeluarin, Mas. Udah lama nih nggak ngomong kayak gini nih. Apa ya? Gini Sekarang nih. Statement buat para pengebar reggae di Indonesia gitu. Jangan pernah underestimate dengan dirimu. Jadi tetap berpikir positif, tetaplah sebenarnya simpel sih slogannya Natelayan saja. Besarlah dalam berkarya tanpa mengecilkan karya orang lain. Dah itu aja simpel. Stay positif. Mantap.